putusan sela. Oke Pak, siap Pak. Monggo, yuk. Oke Pak. Siap. Ya, Siap. Saiki diperiksa ketat ya. Iya, Pak. Enggak, ya. Iya, Pak. Kilo saya. Pagi Bang Rismon, pagi Pak Topik. Sama Bang Rismon Syanipar, sebagaimana pernah saya utarakan di beberapa kesempatan, saya membuktikan memang kami hadir, tetapi kami tahu etika. Nanti Bang Rismon tidak mungkin di dalam ruang sidang. Nanti kalau di dalam ruang sidang, pengacara tergugat menolak kalau jadi ahli. Ini identitas. Terima kasih. Nah, ini Bang. Tunjukkan ke media. Ya, siap Bang Rismon. Ya. Kalau mau wawancara dan majelis ingin persetujuan pemohon intervensi adil lengkapnya. Baik, hari ini ya betul. Bahwa merujuk pada permohonan intervensi yang diajukan pemohon intervensi yang pada intinya sebagai alumni ingin menjaga nama baik SMA 6 Kota Surakarta dan memiliki jasa produk SMA 6 Kota Surakarta dikaitkan dengan gugatan Akuo yang pada intinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena diduga tergugat satu telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh tergugat 3 dan tergugat 4. Majelis Hakim menilai kepentingan hukum yang dimiliki oleh pemohon intervensi tidak sama dengan kepentingan hukum antara penggugat dan para tergugat karena gugatan Akuo lebih kepada ijazah yang dimiliki oleh tergugat 1 yang sifatnya lebih ke individu tergugat 1 dan tidak terkait dengan setiap ijazah yang dikeluarkan oleh SMA 6 Kota Surakarta yang telah diterima oleh alumni, sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam gugatan Akuo kepada pemohon intervensi. Dan sekalipun voking merupakan bentuk intervensi yang membela kepentingan salah satu pihak, dalam permohonan ini membela kepentingan tergugat 3, akan tetapi pemohon intervensi tetap harus dapat menunjukkan fakta hukum yang menunjukkan secara nyata dan objektif, baik dari segi yuridis kepentingan tergugat 3 harus dibela, dan dalam permohonannya Majelis Hakim menilai pemohon intervensi tidak dapat menjelaskan dasar yuridis di dalam permohonannya yang mendasari pemohon intervensi membela kepentingan tergugat 3 di dalam gugatan Akuo. Jika pemohon ingin membantu tergugat 3 untuk mempertahankan haknya, pemohon dapat memberikan dukungan dengan memberikan bukti surat ijazahnya untuk diajukan sebagai bukti surat oleh tergugat 3, dan pemohon juga dapat memberikan sebagai saksi. Ulangi, dan pemohon juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi sekiranya diminta oleh tergugat 3 untuk bersaksi di persidangan pada saat pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum atau keterkaitan dengan pokok perkara dalam perkara gugatan nomor 99-PT-G-2025-PNSKT, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang, menimbang bahwa karena pemohon intervensi ditolak, maka haruslah diberitakan kepada penggugat dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dalam pokok perkara untuk melanjutkan persidangan sampai dengan akhir. Timbang bahwa oleh karena putusan ini menolak permohonan intervensi sebagai pemohon sehingga merupakan putusan akhir bagi pemohon, maka kepada pemohon sebagai pihak yang kalah dibebankan biaya perkara permohonan ini. Perhatikan pasal 279 sampai dengan 282 RB serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. Kedua, memerintahkan kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara aku. 3. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nilai. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Baik, dengan demikian hari ini pembacaan putusan selah sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana putusan selah di amar petitum nomor 2. Demikian ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanya dari pihak penggugat? Sudah cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat mengajukan jawaban dalam perkara nomor 99/TG 2025 PSKT, maka sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 secara elektronik ya. Dan untuk itu sidang hari ini dinyatakan selesai ditutup. Kami akan berembuk apakah kami akan melakukan ke proses hukum berikutnya atau kami menerima dan kami akan berproses secara non formal untuk mendukung apa yang dilakukan nanti oleh T3 dalam hal ini SMA Negeri 6 Surakarta. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak, berarti dengan tidak dikabulkannya ini data-data yang sudah terkumpul untuk pembelaan nanti seperti apa? Nanti kami akan menyampaikan kepada pihak SMA 6 yang sebagai tergugat 3. Jadi kami tetap akan mendukung dan akan berpartisipasi secara penuh meskipun secara non formal. Tetapi kami akan berada selalu menggawangi dan mengawal proses hukum yang sekarang sedang berjalan, yaitu proses hukum di Perdata nomor 99. Oke, terima kasih. Hakim berpendapat bahwa ijazahnya Pak Jokowi merupakan produk hukum sendiri dan ijazah klien kami juga produk hukum sendiri. Karena itu tidak bisa objeknya jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi. Maksud saya ijazahnya Pak Jokowi sebagai objek sengketa dalam perkara tersebut tidak bisa dipersamakan dengan objek sengketa yang kita ajukan sebagai intervenin. Karena di proses acara keperdataan itu bahwa yang menjadi bukti formal itu yang menjadi objek sengketa. Gitu. Terus langkahnya seperti apa, Langkahnya gimana? Saya kira nanti kami akan berunding dulu untuk mengajukan proses misalnya terkait kami tidak setuju dengan pendapat hakim tadi, kami akan mengajukan banding atau kasasi nanti. Itu proses, tapi itu masih wacana ya, karena menyangkut kami menyadari bahwa untuk intervensi itu tidak mudah seperti yang kita gambarkan. Karena memang objeknya harus sama persis. Objek sengketa ini kan ijazahnya Jokowi yang dianggap palsu, padahal ijazah kami kan ijazah orang lain kan gitu. Saya kira itu. Tapi kami tetap ya secara tidak langsung nanti apabila kami menyatakan tidak akan mengajukan banding, sidang perkara perdata nomor 133 PDTG 2025 PMSKT kami sudah menyiapkan jawaban-jawaban atas gugatan. Kami sudah siap sejak 15 Jadi meskipun demikian besok tetap akan membantu ya, misalnya membantu non formal ya. Formalnya kita tidak bisa membantu, non formal membantu. Saya kira itu. Dalam hal ini teman-teman alumni seangkatan Pak Jokowi ketika sekolah di SMA Negeri 6. Nah, memang dari pihak para tergugat termasuk kami selaku kuasa hukum tergugat 1 pada intinya memberikan satu pendapat bahwa permohonan tersebut memenuhi alasan ya, baik alasan syarat formil maupun material.
ya, artinya mempunyai kepentingan hukum, mempunyai hubungan hukum, ya, akan tetapi oleh majelis hakim sesuai dengan kewenangannya atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan secara terbuka dan dibuka untuk umum, yang pada pokoknya hakim berpendapat bahwa pemohon intervensi ini tidak memiliki kepentingan hukum terkait dengan objek yang disengketakan oleh pihak penggugat. Jadi itulah beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim, dan sikap kami atas pertimbangan tersebut seperti apa yang telah kami nyatakan di persidangan, kami bisa menerima, ya, sehingga segala sesuatunya kita kembalikan kepada pihak pemohon intervensi. Demikian, terima kasih pada teman-teman. Kalau dari pihak tergugat sendiri menilai ini sebuah kerugian nggak sih Pak? Tidak dilibatkannya? Oh, bagi kami tidak ada persoalan, karena seperti apa yang disampaikan oleh pihak pemohon intervensi, merasa ada kepentingan atau kesamaan kepentingan dengan tergugat 3 ya, SMA 6. Nah, jadi menurut pendapat kami, apakah dia sebagai pemohon dikabulkan atau tidak, menurut kami tidak ada suatu persoalan jika yang bersangkutan sekiranya mau menguatkan ya terhadap keberadaan SMA 6 sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dia bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna mendukung terhadap dalil-dalil jawaban yang akan dikemukakan oleh tergugat 3 ya, SMA 6. Saya tidak tahu ya, saya tahu dia siapa, cuman kan terkait dengan persoalan ini saya tidak tahu. Termasuk dokter Tipa saya juga tidak tahu, dan seandainya dia datang itu pun sah-sah saja karena sidang terbuka untuk umum ya. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Jadi putusannya adalah para intervenien itu ditolak permohonannya. Jadi kami mengapresiasi atas putusan dari majelis hakim itu. Ya intinya ini baru awal dari perjuangan kami di persidangan. Jadi kemarin itu saya baca berita tadi pagi, kami mengapresiasi para majelis hakim bahwa Pak Prabowo Subianto itu dalam kesempatan di depan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya, itu kan beliau berbicara kurang lebihnya seperti ini, bahwa negara ini harus menjamin keadilan atas hukum. Tetapi bila negara tidak bisa melakukan itu, maka kemungkinan negara itu akan hancur. Nah, dari statement Pak Prabowo itu, kami mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Kalau ditolaknya intervensi ini akan berpengaruh signifikan terhadap putusan yang nanti diputuskan oleh hakim apa enggak? Belum tentu. Jadi begini, untuk rekan-rekan juga ketahui bahwa besok itu kan kita sudah online ya. Jadi online itu bukan berarti persidangan bisa diliput, tetapi persidangan ini justru tidak bisa diliput secara langsung seperti ini. Begitu. Kemarin kami mengajukan offline. Offline itu untuk bisa melihat kan, perdebatannya kan bisa mengikuti, tetapi ternyata tidak dikabulkan oleh majelis. Maka dari itu nanti online mungkin kami akan berkonsultasi dulu kepada prinsipal. Mungkin kami akan menggelar jumpa pers apabila setelah adanya jadwal persidangan, setelah mungkin kita rilis, mereka kan nanti ada jawab jinawab ya, nanti jawaban kita seperti ini dan lain sebagainya, mungkin kita akan pers rilis saja demi menjaga untuk teman-teman masyarakat dan lain sebagainya tetap memantau persidangan ini. Begitu. Oke, terima kasih.